Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatihah Nashwa. Aku seorang mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini aku ingin mencoba mereview buku yang berjudul The Learning Game, karya Anna Lorena Fabrega. Jadi, buku ini diterbitkan tahun 2024 oleh penerbit Taura Books dan total halaman dalam buku ini sebanyak 277 halaman. Jadi, Anna Lorena Fabrega ini merupakan seorang mantan guru yang saat ini sudah menjadi seorang edukator, dan ini merupakan salah satu karyanya yang berisi tentang gagasan-gagasan segarnya untuk pembongkaran ulang sistem pendidikan yang ada saat ini. Nah, memangnya kenapa sistem pendidikan yang sudah ada saat ini dan apa saja hal-hal yang dikritisi oleh Fabrega dalam bukunya? Yuk kita sama-sama simak apa saja yang ada dalam buku ini. Nah, jadi di awal buku itu Fabrega menjelaskan bahwa sistem sekolah saat ini itu adalah permainan sekolah. Nah, apa itu permainan sekolah? Jadi, permainan sekolah itu artinya jika seorang siswa bisa mengikuti permainan di sekolah tersebut, maka siswa tersebut dianggap anak yang baik, anak yang pintar, anak yang bisa mengikuti semua kegiatan di sekolah. Nah, padahal menurut Fabrega, permainan sekolah itu adalah sistem sekolah yang kaku. Kenapa kaku? Karena pertama, anak-anak dipisahkan berdasarkan usia, sehingga jadi lebih terkotak-kotakan. Ada kelas 1 yang usianya mungkin sekian, kelas 2 usianya sekian. Kemudian juga anak-anak belajar dari kurikulum yang sama. Padahal anak-anak itu kan sangat bervariasi. Jadi dia merasa, wah, dari variasi anak ini tapi hanya ada satu kurikulum saja yang mengatur pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kemudian juga anak yang baik itu yang bisa mengikuti permainan sekolah adalah anak yang ketika di kelas itu duduk rapi, kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik, lalu bisa mengerjakan ujian, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, anak-anak yang seperti itu dianggap anak-anak yang berhasil, tapi dalam konteks berhasil dalam permainan sekolah. Nah, sedangkan anak-anak yang tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, maka dianggap menyimpang. Tapi ternyata menurut Fabrega, hal ini tuh membuat sekolah lebih menjadi mengutamakan kepatuhan dan efisiensi, bukan kreativitas dan eksplorasi. Nah, ini yang menjadi masalah pertama bagi Fabrega untuk mengkritisi sistem sekolah yang ada saat ini. Jadi, apa sih dampak dari instruksi yang berlebihan dari sekolah itu? Yang pertama, anak jadi kehilangan keluasan berpikir. Jadi, anak-anak itu akan sedikit demi sedikit akan kehilangan rasa ingin tahunya. Kemudian rasa inisiatifnya juga akan semakin berkurang karena terlalu banyak disuruh-suruh, terlalu banyak aturan. Nah, kemudian hal ini yang menyebabkan anak itu lambat laun ketika sudah terjun di masyarakat itu akan kesulitan untuk membuat solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan atau problem solving. Kemudian yang kedua, anak itu rasa ingin tahunya lambat laun akan semakin terkikis. Kenapa? Karena karena kepatuhan itu, jadi rasa kepatuhannya yang terlalu besar itu akan lama-kelamaan menyingkirkan rasa ingin tahunya gitu loh. Jadi karena terlalu banyak dicekoki oleh instruksi sehingga ya dia mengikuti saja aliran kepatuhan itu tanpa ada rasa ingin tahu gitu. Kemudian yang ketiga, anak itu akan menjadi kurang percaya diri. Nah, ini yang menjadi masalah paling krusial. Kenapa? Karena sejatinya ketika anak itu sudah lulus dari sekolah, nah ini yang dikhawatirkan akibat paling buruk dari instruksi sekolah. Kenapa? Karena ketika sudah terjun langsung di dunia masyarakat, itu sudah tidak ada lagi yang namanya instruksi. Kita harus mencapai goals apa supaya bisa naik kelas, kita harus melakukan tugas-tugas apa, tidak ada. Yang ada kita itu harus bisa inisiatif, kita harus menentukan langkah kita sendiri ingin seperti apa. Nah, hal ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena selama di sekolah terlalu banyak instruksi sehingga ketika anak sudah terjun langsung di masyarakat, dia menjadi kurang rasa percaya dirinya untuk bisa mengambil resiko. Jadi dia sudah khawatir duluan, akan takut kegagalan. Nah, kemudian hal selanjutnya yang dikritisi oleh Fabrega adalah sistem ujian atau evaluasi. Jadi dia mempertanyakan, apa sih sebenarnya yang diukur dari ujian di sekolah itu? Karena pada nyatanya kebanyakan sekolah-sekolah itu ingin anak-anaknya sukses atau berhasil mengerjakan ujian. Dilihat dari apa? Dilihat dari nilai yang baik, yang mencapai KKM gitu istilahnya. Padahal ternyata kalau terlalu mementingkan hal tersebut,
ada akibat buruknya. Yang pertama, anak itu jadi fokus belajar untuk mengerjakan ujian, bukan karena cinta belajar. Kemudian yang kedua, kebanyakan anak-anak karena terlalu berpikir harus bisa mendapatkan nilai yang baik selama mengerjakan ujian nanti, ya mereka terlalu terfokus dengan nilai sehingga terlalu nge-push dirinya sendiri, sehingga yang terjadi adalah stres ya. Jadi mereka kalau terlalu berpikir mendapatkan nilai yang baik dikhawatirkan akan stres. Kemudian yang ketiga, nilai tinggi itu belum tentu mencerminkan kesuksesan di kehidupan nyata. Kemudian dari terlalu mengutamakannya ujian ini, akhirnya dampak yang selanjutnya adalah kebanyakan sekolah itu akhirnya melakukan praktik korup atau manipulasi nilai. Nah, jadi dari akibat tersebut, Fabrega itu menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, ya sebaiknya sekolah itu jangan terlalu mengedepankan ujian atau terlalu menentukan hasil ujian itu adalah bentuk hasil belajar siswa yang segala-galanya gitu. Jadi ya tetap boleh ujian, tapi balik lagi itu harus mengevaluasi untuk bagaimana proses belajarnya, bukan hasil belajarnya saja. Kemudian yang kedua solusinya adalah memberikan lebih banyak cara mengevaluasi. Jadi jangan hanya berupa ujian soal-soal saja, tapi misalkan bisa dengan siswa itu diajak mengerjakan proyek yang nantinya hasil-hasil proyeknya itu dijadikan portofolio. Nah, kemudian Fabrega juga mengkritisi sistem reward. Jadi ada efek buruknya loh dari sistem reward itu. Nah, mungkin sekilas memang sistem reward itu baik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi ternyata dengan sistem reward itu ada dampak-dampak negatif. Yang pertama, siswa itu akan lebih fokus pada hasil, bukan proses belajarnya. Kemudian yang kedua, imbalan itu atau reward mungkin ketika di awal itu efektif, tapi lambat laun motivasi bisa memudar jika rewardnya hanya itu-itu saja. Atau ya siswa karena terlalu sering diberikan reward, jadi dia merasa ya udahlah, ntar juga dapat rewardnya itu lagi gitu loh. Jadi bosan lama-kelamaan. Nah, kemudian juga siswa itu dikhawatirkan karena terlalu sering diberikan hadiah, maka dia bukan belajar demi pertumbuhan atau perkembangan pola berpikirnya, tapi lebih demi hadiah itu. Nah, ini sebenarnya masih nyambung dengan poin yang pertama tadi. Lalu apa aja nih solusi yang ditawarkan oleh Fabrega supaya meningkatkan motivasi itu bukan dari reward saja, tapi ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu memberikan pilihan dan memberikan tanggung jawab kepada siswa. Misalkan siswa itu ditanya, kita mau belajar dari mana nih? Atau kan anak-anak itu kan berbeda-beda, tidak semuanya mungkin suka membaca buku. Jadi ya bisa saja guru itu menawarkan, coba kalian belajar, kalian cari tahu tentang hal tersebut, bisa kalian baca dari buku, bisa baca dari internet, atau bisa juga baca dari video-video animasi. Jadi siswa lebih banyak diberikan pilihan, bukan instruksi gitu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Kemudian solusi yang kedua adalah melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Misalkan di suatu kelas, ya biasanya kan kalau di awal-awal pembelajaran suka ada seperti kontrak atau kesepakatan. Nah, ini merupakan salah satu contoh baik. Jadi siswa itu diikut sertakan dalam membuat kesepakatan. Misal dalam menentukan peraturan di kelas, ada peraturan kamu merusaknya, kamu harus memperbaikinya. Jadi siswa itu akan lebih merasa, wah ini kesepakatan yang dibuat atas dasar kemauan saya nih, berarti saya harus mematuhi peraturan tersebut. Kemudian solusi yang ketiga adalah memberikan feedback atau umpan balik yang jelas dan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Misalnya ketika siswa berhasil mengerjakan suatu proyek, bukan guru itu tidak boleh memberikan pujian seperti wah hebat, kamu keren banget, tapi usahakan lebih baik tanya, apa yang membuat kamu bahagia selama mengerjakan proyek tersebut, terus bagian apa yang paling menarik selama proses pembuatan proyek itu, atau ada hal yang bisa diceritakan nggak dari selama kamu mengerjakan proyek tersebut. Jadi lebih melihat prosesnya, bukan hasilnya gitu. Kemudian solusi yang keempat adalah membahas makna dan alasan belajar. Jadi bisa loh guru itu ketika mengajar atau sedang memberikan tugas diberikan pemahaman ke siswanya. Kenapa sih kita harus mengerjakan tugas? Apa sih manfaatnya mengerjakan tugas? Apa sih manfaatnya kita belajar materi ini? Dan kalau bisa dihubungkan dengan konsep di kehidupan nyata gitu. Jadi biar siswa itu paham apa makna dari belajar tersebut. Kemudian yang paling penting adalah
adalah menjadikan kegembiraan siswa itu sebagai prioritas. Ya, memang kalau belajar itu kan atas dasar cinta. Nah, cinta itu berasal dari mana? Rasa kesenangan, rasa kegembiraan. Dengan siswa itu belajar dengan rasa gembira, berarti kan tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada rasa karena dia harus mengikuti instruksi tersebut sehingga harus belajar. Tapi ya tidak, atas kesadaran sendiri, dia memang cinta dan senang belajar. Kemudian, tadi di awal video kita sempat membahas bahwa karena akibat ujian, siswa itu memiliki rasa takut mengambil resiko karena sudah khawatir akan kegagalan yang akan dialami. Nah, lalu bagaimana nih cara kita melatih supaya siswa itu tidak takut akan kegagalan? Ada beberapa tips yang disampaikan oleh Fabrega. Yang pertama itu adalah biarkan anak mengalami kegagalan tanpa takut merasa dihukum. Jadi jangan pernah sekali-kali, ini sebenarnya lebih ditekankan pada orang tua ya, terutama karena pendidikan pertama itu kan dari orang tua. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kemudian gagal, jangan langsung diomeli, jangan langsung dihukum, karena ya kalau seperti itu lama-kelamaan anak akan terpasang di mindsetnya bahwa wah, kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang baru nanti saya gagal, nanti saya dihukum dong. Nah, itu kan lama-kelamaan pola pikirnya akan berpikir bahwa ya udah, tidak usah memulai hal baru, tidak usah ada rasa ingin tahu yang berlebihan gitu loh. Kemudian tips yang kedua adalah rayakan kegagalan sebagai kesempatan belajar. Ya, kita beri pemahaman loh bahwa gak apa-apa gagal, gak apa-apa, nanti kamu bisa melakukan hal lain. Atau ditanya aja, nih sekarang kamu gagal, terus ada nggak kira-kira cara yang berbeda supaya kamu bisa mencapai hal yang kamu inginkan gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah dialog batin yang positif. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ketika siswa melakukan kegagalan kemudian dia melontarkan pernyataan, wah berarti saya bodoh, saya nggak mampu melakukan hal tersebut. Nah, jangan sampai siswa punya pemikiran atau sampai melontarkan pernyataan seperti itu, karena dia itu sudah mengarah tanda-tanda kurang merasa percaya diri. Tapi kita tangkis pernyataan tersebut, tidak, oh kamu bukan berarti gagal terus karena kamu tidak mampu atau tidak punya kapasitas, tapi memang belum saatnya kamu berhasil, mungkin caranya salah, atau kita coba cara yang lain. Tidak apa-apa, kegagalan itu merupakan bagian dari kesuksesan gitu loh. Kemudian yang keempat, ceritakan kegagalan yang dialami oleh guru atau orang dewasa. Jadi kalau kita sebagai guru kemudian melihat ada siswa yang gagal, ya kita ceritakan saja bahwa selama kita hidup itu kita juga pernah mengalami kegagalan loh. Nah, dengan begitu kan siswa akan berpikir bahwa wah, orang dewasa saja pernah mengalami kegagalan, berarti kegagalan itu kan hal yang lumrah. Dan biasanya ini efektif cerita-cerita dari orang dewasa itu, karena ya tadi dia akan berpikir bahwa oh berarti memang wajar ya kegagalan itu, jadi tidak apa-apa, itu hal yang biasa gitu. Kemudian bisa juga ada solusi yang terakhir adalah menceritakan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh orang-orang sukses di dunia. Ya, banyak kok tokoh-tokoh yang saat ini mungkin kita lihat sebagai orang yang sukses, tapi ternyata sebelum bisa menjadi orang sukses, ya mereka melalui banyak kegagalan juga. Jadi itu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika siswa mengalami kegagalan. Nah, kemudian tadi juga kita sudah membahas bahwa siswa itu kebanyakan belajar karena memang kewajiban, bukan karena atas rasa cinta belajar. Nah, lalu bagaimana cara kita meningkatkan rasa kecintaan belajar pada siswa? Jadi disinilah keluar istilah the learning game yang dilontarkan oleh Fabrega. Jadi apa sih the learning game atau pembelajaran bermain itu? Jadi memang Fabrega itu melihat dari konsep atau prinsip video game. Nah, kemudian Fabrega ini menyampaikan bagaimana nih cara membuat pembelajaran itu seperti bermain. Apa saja sih yang bisa kita lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama adalah berikan pilihan dan otonomi kepada siswa. Misal ketika mengerjakan suatu tugas atau mengerjakan suatu proyek, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan. Jadi dia memiliki otonomi dalam mengerjakan tugas tersebut. Contohnya dalam pembelajaran IPA, siswa itu diperbolehkan, kalian terserah mau memilih proyek eksperimen kimia kah, atau ingin meneliti tumbuhan kah, atau ingin meneliti hewan, karena ya siswa punya rasa kecintaan atau minat yang berbeda-beda. Nah, atas pilihan mereka sendiri kan biasanya mereka merasa bahwa saya membuat keputusan itu sendiri, berarti saya harus menyelesaikannya. Jadi itu efek dari otonomi atau pilihan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah gunakan tantangan yang bermakna. Jadi maksudnya adalah kita menyisipkan tantangan-tantangan selama pembelajaran. Contoh di sini Fabrega itu menyampaikan dalam pembelajaran sejarah. Jadi siswa itu diminta untuk menjadi detektif sejarah. Artinya
siswa diminta untuk mencari tahu nih tentang teka-teki yang ada di masa lalu gitu. Jadi mereka merasa tertantang selama belajar. Nah, kemudian ada menambahkan elemen gamifikasi. Nah, apa itu elemen gamifikasi? Jadi misalkan memberikan sistem poin atau ada sistem levelnya, ada papan skornya. Jadi memang seperti permainan atau video game saja gitu loh. Ada poin-poinnya, ada level dan papan skor. Kemudian libatkan siswa dalam proyek nyata. Contohnya misalkan alih-alih belajar kemudian siswa hanya mendengarkan ceramah guru, tapi ajak dalam proyek. Misalkan di sini contohnya adalah siswa itu membuat kampanye kesadaran lingkungan. Jadi siswa diminta untuk membuat poster, membuat pengumuman atau membuat konten di media sosial supaya siswa itu lebih bisa menghubungkan apa yang dipelajari terus diterapkan di kehidupan nyata. Lalu yang terakhir adalah berikan ruang untuk refleksi dan eksplorasi bebas. Jadi setelah menyelesaikan proyek, biasakan siswa itu diberikan kesempatan untuk merefleksikan. Jadi dia berpikir, apa sih yang sudah saya lakukan selama proyek gitu lah, apa hal-hal yang menyenangkan ketika saya sudah menyelesaikan proyek ini. Ya, jadi itu adalah tips-tips atau prinsip-prinsip yang disampaikan Fabrega dalam bukunya The Learning Game. Jadi Fabrega bukan hanya menyoroti kesalahan sistem pendidikan yang ada saat ini, tapi juga memberikan solusi-solusi yang konkret supaya bisa mendobrak sistem pendidikan dari yang kaku menjadi menyenangkan, dari yang menekan menjadi membebaskan. Nah, diharapkan dengan prinsip The Learning Game ini, siswa itu memiliki pola berpikir yang mandiri, kemudian berani mengambil resiko, dan juga memiliki rasa cinta belajar sepanjang hidupnya. Nah, jadi buku ini memang cocok bagi kamu yang sebagai calon guru atau mahasiswa pendidikan, orang tua, atau siapapun yang memang peduli pada dunia pendidikan. Ya, jadi itu saja review buku yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menyimak video buku ini dan sampai jumpa.